Pada pagi hari ini, ya kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya beri topiknya yaitu bereskan markas bereskan markas sebagai benteng pertahanan. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam tentara ya, kalau tentara atau ya yang selalu berperang, kita lihat di situ ya pasti ada markas. Markas itu ya tempat pertahanan. Ya, kalau zaman penjajahan dulu ya sering buat benteng, makanya masih bisa kita lihat peninggalan-peninggalan penjajahan itu ya ada benteng sebagai tempat pertahanan. Nah, jadi kalau benteng saja tidak beres, bagaimana kita bisa menggunakan sebagai tempat pertahanan? Ya. Nah, dalam hal rohani kita akan melihat bahwa diri kita adalah benteng, ya. Rohani kita adalah benteng pertahanan untuk menghadapi musuh-musuh yang ada dari luar. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Pertama itu kita harus membereskan, ya, bereskan markas sebagai benteng pertahanan. Nah, di dalam benteng itu pasti ada ya hal-hal yang perlu dibereskan tadi. Nah, coba kita lihat di dalam firman Tuhan dulu sebagai dasar dari perenungan kita pada pagi hari ini. Coba kita lihat di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 25. Ya, harapan saya pendengar Radio Citra Kasih juga bisa mengikuti di rumah, baik itu dengan Alkitab yang kita punya, kita buka, sama-sama kita akan baca dan renungkan firman Tuhan ini. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ya, kepada Gideon, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Nah, kalau kita lihat, ya ini kejadian di dalam kitab Hakim-Hakim ketika bangsa Israel sudah masuk di dalam tanah Kanaan. Dan kalau kita lihat perikopnya dari atas, ini bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan Tuhan membuang mereka ya dengan dijajah oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka, yang ada di tanah Kanaan yang belum mereka hancurkan. Jadi mereka di bawah tekanan, ya salah satunya adalah bangsa Midian. Kemudian mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar setiap seruan bangsa Israel karena ya kalau kita perhatikan di kitab Hakim-Hakim bukan hanya sehari 2 hari mereka di bawah tekanan bangsa-bangsa yang ada di Kanaan, tapi bisa sampai 7 tahun, lebih dari 7 tahun, bahkan ya puluhan tahun. Nah, kalau kita lihat di situ dikatakan Tuhan mendengar seruan bangsa Israel karena mereka tertekan oleh bangsa-bangsa yang ada di Kanaan, sehingga mereka mengutus orang yang akan menyelamatkan mereka, yaitu ya salah satunya ya Gideon. Nah, dikatakan pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, kepada Gideon, kan dia minta tanda, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu. Nah, ayahnya dari Gideon ini adalah ya sudah tidak menyembah lagi kepada Allah Israel, tapi menyembah kepada Allah-Allah Baal gitu ya, yang ada di Kanaan pada saat itu. Nah, ini tidak mudah untuk memulai membereskan di dalam lingkungan kita sendiri. Nah, ini pasti dia akan berhadapan dengan orang tuanya yang masih ya sudah berpaling dari Allah Israel dan menyembah Baal yang ada di tanah Kanaan. Jadi lawan pertama yang dihadapi oleh Gideon adalah keluarganya sendiri, ya, keluarganya sendiri. Nah, ini artinya lingkungan di dalam yang terdekat, ya, yang saya katakan tadi, ya kita harus bereskan markas kita dulu sebagai benteng pertahanan kita. Mana mungkin kita bisa bertahan kalau ya markas kita sendiri belum beres, ya. Nah, ini jadi dikatakan hancurkan yang menjadi seteru Tuhan. Apa yang menjadi seterunya Tuhan harus kita hancurkan. Ya, dalam hal ini bangsa Israel
menyembah kepada Baal-Baal, kepada Allah-Allah, kepada ilah-ilah lain yang bukan lagi kepada Israel. Jadi menjadi seterunya Allah, menjadi musuhnya Allah. Nah, oleh karena itu dikatakan Tuhan memerintahkan kepada Yosua, bukan kepada Gideon, ya maaf ya, kepada Gideon dia katakan hancurkan mesbah yang ada di dalam keluargamu, yaitu di dalam mesbah yang dibangun oleh ayahmu, kepunyaan ayahmu. Ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Nah, runtuhkanlah, runtuhkanlah mesbah Baal kepunyaan ayahmu. Nah, ini tidak mudah pasti bagi Gideon. Yang dia hadapi adalah keluarganya sendiri. Nah, seringkali kita mau maju tapi kita harus berhadapan dengan orang-orang terdekat kita. Yes. Kita mau membereskan orang di luar sana, tapi di dalam markas kita sendiri belum beres. Ya. Di dalam keluarga kita juga belum beres. Ya, makanya kalau kita lihat di Amat Agung, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, mulai dari mana dulu? Dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Mulai dari lingkup kecil dulu. Ya. Sama kalau tentara mau dikirim untuk pasukan perdamaian, ya tentu dia harus bereskan dulu di dalam di markasnya baru bisa keluar. Ya, sama dengan diri kita juga. Ya, kita mau mengubah orang tapi diri kita nggak berubah, ya nggak mungkin lah. Jadi mulai dulu dari diri kita, hancurkan yang menjadi seteru Tuhan. Apa yang menjadi seteru Tuhan dalam diri kita, ya tentu kita tahu masing-masing. Makanya kalau Gideon disuruh Tuhan, ya mulai dari keluargamu dulu, hancurkanlah, runtuhkanlah mesbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Ya, jadi keluarga Gideon sendiri adalah sudah berpaling, ayahnya sudah berpaling daripada Allah Israel. Ya. Kalau dulu kalau kepala keluarga sudah berpaling, pasti seisi rumahnya itu akan berpaling juga dari Allah Israel dan mereka menyembah kepada Baal, bahkan mereka mendirikan mesbah Baal. Ya. Nah, ini menjadi seterunya Tuhan. Makanya Gideon diperintahkan Tuhan, ya udah. Ya, kalau bahasa sehari-harinya sudah, ya kau hancurkan dulu yang ada di dalam keluargamu dan ada dalam rumahmu. Yaitu mesbahmu. Bagaimana mungkin kau bisa mau mengajar kepada bangsa Israel jangan menyembah berhala, tapi keluargamu sendiri masih penyembah berhala. Nah, ini jadi bereskan dulu dalam markas kita, baru kita bisa keluar. Ya. Nah, oleh karena itu Gideon disuruh runtuhkan dulu mesbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebang tiang berhala yang ada di dekatnya. Nah, jadi kalau kita mau mau pergi membereskan yang tidak beres, ya diri kita dulu harus beres gitu. Ya. Jadi bereskan markas sebelum sebagai benteng pertahanan, karena di situ kita bertahan. Ya, kita di situ bertahan. Nah, kita apa aja yang dibereskan dalam benteng kita, dalam diri kita, ya hancurkan apa yang menjadi seterunya Tuhan. Hancurkan dalam diri kita apa yang menjadi tidak menyenangkan hati Tuhan, ya. Yang melanggar, yang saya kasih contoh tadi, tidak mungkin kita mengajarkan kepada orang kamu harus jujur, tapi kita sendiri tidak jujur, kan? Kamu harus berbuat baik, tapi kita sendiri tidak berbuat baik. Ya, memang tidak mudah untuk melakukannya. Ya, tapi itulah tuntutan Tuhan. Tuhan katakan kamu harus kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, tuntutan Tuhan itu kamu sempurna. Ya, walaupun kita terus mengejar dalam kesempurnaan yang tidak akan mungkin sampai mati kita tidak akan pernah sempurna. Tapi kejarlah kesempurnaan itu. Ya. Nah, jadi sebelum kita melangkah keluar dari markas kita, kita bereskan dulu yang ada di dalam, supaya kita bisa keluar, bisa menjadi berkat. Yang kedua, setelah kita hancurkan apa yang menjadi penghalang-penghalang yang menjadi kita bisa dikalahkan, kita nggak bisa bertahan di benteng kita karena ada yang tidak beres di benteng kita gitu. Ya, benteng itu bisa bicara diri kita.
Ya, kita seringkali jatuh karena ada yang belum dibereskan dalam diri kita, diri saudara dan saya ada yang belum dibereskan. Sehingga ketika ada serangan datang, ya serangan, ya kita tidak bisa bertahan. Ya, kita hancur. Ya, karena ada yang menjadi seteru Allah di dalam diri kita. Nah, ini yang harus kita hancurkan. Hal-hal yang masih duniawi, hal-hal yang masih ya kita masih berjalan dengan kemampuan kita sendiri, keinginan kita sendiri, ya, egois kita sendiri, kita masih berjalan dengan itu, sehingga ya ketika kita diperhadapkan dengan tantangan dari luar, ya kita tidak bisa bertahan. Markas kita jebol karena ya ada yang belum dibereskan di dalam markas kita. Ya, pertama tadi saya katakan hancurkan apa yang menjadi seterunya Tuhan. Ya, apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan, hancurkan semua itu. Ya, hancurkan, buanglah kesombongan, egois, mementingkan diri sendiri. Buang semua itu. Coba kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita lakukan itu, kalau Tuhan bersama dengan saudara dan saya, siapa yang bisa menghancurkan markas kita? Siapa yang bisa menghancurkan kerohanian kita? Kalau kita bukan menjadi seterunya Tuhan, tapi kita menjadi ya anak Tuhan, ya. Nah, yang kedua, kalau kita sudah hancurkan mezbah, ya, ini apa yang diperintahkan Tuhan kepada Gideon setelah dia menghancurkan setelah dia menghancurkan Baal kepunyaan ayahnya dan ya tempat penyembahan lah ya ayahnya. Yang kedua, Tuhan meminta kepada Gideon, bangunlah mezbah bagi Tuhan. Jadi kita ganti. Ya. Jadi diri kita sebelum mengenal Tuhan pasti banyak yang hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan yang kita lakukan. Ya. Artinya kalau kita belajar, ya kita belum lahir baru, ya. Tapi kalau kita sudah lahir baru, harusnya yang kita lakukan adalah lahir baru, artinya kita sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita. Kita sudah mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhanku, Yesus adalah Rajaku. Yesus telah menebus dosa-dosaku di atas kayu salib dan aku sekarang menjadi anak Allah. Ya. Kalau kita sudah sampai pada tahap itu, berarti kita harus membangun mezbah bagi Tuhan. Ya. Mezbah itu artinya kalau zaman dulu ya mezbah itu tempat mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya. Mezbah, ya, bisa berupa bangunan, bisa berupa mungkin hanya bentuk-bentuk yang kecil, dan di sana mereka ya tujuan mezbah ya untuk bagaimana kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Ya, bisa membangun mezbah ya zaman sekarang nggak harus kita ke gereja, ya. Tapi di dalam rumah tangga kita bisa membangun mezbah doa keluarga, mezbah doa persekutuan, mezbah doa komunitas. Ya, kita di gereja hari Minggu atau hari-hari lainnya kita juga membangun mezbah kepada Tuhan. Ya, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam membangun mezbah Tuhan. Ya, jadi kalau kita sudah hancurkan hal-hal yang menjadi seteru Tuhan dalam diri kita, mari kita mulai membaharui diri kita dengan membangun mezbah bagi Tuhan. Ya, contoh kecil misalnya ketika kita bangun pagi, ya kita sebagai kepala keluarga ajak keluarga kita, ayo kita berdoa dulu. Ya, mungkin kita ya sesuai dengan liturgi dalam gereja kita masing-masing kan. Enggak harus di satu warna. Ya, mungkin kita ada di GKP, ya pakailah liturgi di GKP. Kita ada di GPDI, pakailah liturgi yang ada di GPDI. Kita ada di pusaka, misalnya gereja pusaka, ya pakailah liturgi seperti itu. Ya seperti liturgi yang ada di gereja kita ada di Eliezer, mungkin pakai liturgi yang seperti itu. Ya, kita sebagai kepala keluarga, mari kita ambil bagian, ajaklah keluarga, istri, anak-anak, ayo kita bangun mezbah doa. Ya, mungkin kita menyanyi satu lagu, kemudian kita berdoa bersama-sama. Ya, kita tidak hanya mendoakan keluarga kita, diri kita, tapi mari kita mulai mendoakan tetangga kita, keluarga kita,
dan banyak hal-hal yang bisa kita lakukan di dalam mesbah doa itu. Coba semua kita melakukan hal itu, kita akan melihat sesuatu yang besar akan terjadi. Itu dalam keluarga saudara, dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, di dalam kota kita. Seperti yang firman Tuhan katakan, ya, kemana kamu harus menjadi berkat, kemana kamu sebuah. Usahakanlah kesejahteraan kota, ya, di mana kamu. Nah, ini harus kita lakukan, ya. Membangun mesbah, ya. Jadi, ya, tidak cukup ketika kita menjadi orang Kristen, saya sudah percaya Yesus, tapi nggak ada hal-hal yang kita lakukan. Ya, akhirnya kita menjadi orang Kristen yang mati gitu, tidak menghasilkan apa-apa dalam hidup ini. Ya, harusnya kita harus menjadi garam dan terang dunia, kan? Kita dipanggil menjadi garam dan terang dunia. Garam itu memberi rasa gitu, kan? Mengubah sesuatu. Ya, orang Kristen itu harus menjadi garam, memberikan terang, ya, menjadi terang di tengah kegelapan. Ya, di mana ada ketidakbenaran, harusnya orang Kristen ada di sana membawa kebenaran. Ya, di mana terjadi ketidakadilan, di mana terjadi ketidakjujuran, harusnya orang Kristen hadir di sana untuk menjadi terang, menjadi garam. Ya, bukan mengubah menjadi Kristen, bukan. Tapi bagaimana kita menjadi dampak, membawa dampak di lingkungan kita ada. Ya, menjadi membawa perubahan-perubahan di lingkungan kita ada. Ya. Nah, ini pentingnya kita harus memahami bahwa ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita harus membangun membangun mesbah bagi Tuhan. Mau tidak mau harus. Maaf ya, tadi agak batuk. Ya, jadi kita harus membangun mesbah bagi Tuhan. Mesbah yang saya katakan tadi, ya, sederhana lah, mulai dari hal-hal yang sederhana. Ya. Jangan semua masing-masing doa masing-masing. Bangun mesbah keluarga. Ya, membangun kesatuan di dalam keluarga supaya kita sehati, sepikir, sejiwa untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, coba kita lihat di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 26. Di situ dikatakan, kemudian dirikanlah mesbah bagi Tuhan. Nah, itu ya, sudah dihancurkan yang lama. Yang lama sudah berlalu, yang baru. Nah, yang baru apa? Sudah datang. Ya, artinya yang baru sudah datang, kita sudah dibaharui di dalam Kristus. Jadi pola pikir kita juga harus berubah, kelakuan kita juga harus berubah. Bagaimana kelakuan kita adalah karakter Kristus yang ada di dalam diri kita. Kalau kita dulu ketemu orang nggak pernah senyum, tapi orang yang sudah hidup di dalam Kristus kalau ketemu orang senyum siapapun dia. Ya, saya ada dulu anak di SMK Paulus itu dari Cikarang. Kalau setiap ketemu orang nggak kenal juga disapa. Ya, saya tanya, kenapa kamu lakukan itu? Orang kamu nggak kenal ditegur juga. Lah, karena dia jawabannya sederhana, karena ada Kristus di dalam diriku. Luar biasa. Tapi banyak juga orang Kristen ketemu juga, senyum juga kagak. Ya, susah sekali itu untuk senyum. Padahal senyum itu bisa menambah umur. Ya, benar ya. Benar gitu kan. Ya, senyum itu bisa menambah umur, bisa awet muda kalau, tapi jangan senyum terus, nanti kira orang sudah gak waras gitu kan. Ya, jadi bangunlah mesbah bagi Tuhan. Jadi dikatakan kepada Gideon, kemudian dirikanlah mesbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Tidak asal bangun gitu, disusun dengan baik. Ya, karena kita sedang menghadap di dalam mesbah itu, sedang menghadap Allah yang maha besar. Ya. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Jadi yang lama bakarlah yang lama itu. Bekas-bekas mesbah untuk Baal itu bakar semua. Ya, karena itu hanya akan kalau ditinggalkan, nggak dihancurkan, hanya akan membangkitkan hal-hal yang lama, ya. Nah, jadi kembali ke sini. Kalau kita sudah hancurkan mesbah, tuh, ya, kita sudah hancurkan mesbah Baal yang ada di dalam markas kehidupan kita. Mari kita bangun mesbah yang baru, mesbah bagi Tuhan, mesbah untuk menyenangkan hati Tuhan.
Di sanalah kita akan berjumpa dengan Tuhan. Dan kalau sudah ada di sana, ya Tuhan akan menolong saudara dan saya. Menolong saudara dan saya.